Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuria Fatma Salina Rizqullah, NIM T 2018-404. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat, bahan, atau teknik yang digunakan untuk menyampaikan informasi agar terjadi interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik dalam kegiatan belajar. Dan yang kedua itu saya akan mempresentasikan tentang pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat di mana bahan mengajar bisa didapatkan. Yang kedua saya akan mempresentasikan tentang pengertian alat peraga. Alat peraga menurut E.T. Rusvendi yaitu alat-alat yang digunakan guru ketika mengajar untuk membantu memperjelas materi yang disampaikan kepada siswa dan mencegah terjadinya verbalisme pada siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Marista, NIM T 2018-409. Di sini saya akan menyampaikan tentang macam-macam sumber belajar, media pembelajaran, dan alat peraga tematik. Di sini sumber belajar dibagi menjadi dua, yaitu sumber belajar didesain dan sumber belajar dimanfaatkan. Sumber belajar didesain adalah sumber-sumber yang secara khusus dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional yang diharapkan dapat membantu dalam sistem belajar mengajar dan bersifat formal dan mempunyai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu sumber yang dimanfaatkan, yaitu sumber-sumber yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, diterapkan, dan digunakan untuk keperluan belajar. Dan selanjutnya, macam-macam media atau alat bantu pembelajaran. Dilihat dari jenisnya, media dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu media auditif, yang kedua media visual, dan yang ketiga yaitu media audiovisual. Dan dilihat dari daya liputnya, media dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu media dan daya liput luas dan serentak. Yang kedua, media dengan daya liput terbatas oleh ruang dan tempat. Yang ketiga, media untuk pengajaran individual. Dan media dari bahan pengamatannya dibagi menjadi dua, yaitu media sederhana dan media kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani Wulandari, NIM T 2018-406. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menuliskan sumber ajar, media pembelajaran, dan alat peraga dalam RPP tematik. Setelah berhasil menentukan jenis sumber belajar, media pembelajaran, dan alat peraga yang sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan, langkah-langkah berikutnya yaitu menuliskan ke dalam RPP tematik sesuai dengan Permendikbud RI nomor 81A tahun 2018 tahun 2013 lampiran 4 dan Permendikbud RI nomor 65 tahun 2013. Komponen media pembelajaran diletakkan setelah komponen metode pembelajaran dan sebelum komponen langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Disebutkan dalam kedua peraturan tersebut bahwa media pembelajaran merupakan alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran. Sedangkan sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alat sekitar, atau sumber belajar lainnya yang relevan. Unsur-unsur yang perlu dituliskan dalam komponen media pembelajaran meliputi yaitu yang pertama media pembelajaran yang digunakan, yang kedua alat atau bahan yang digunakan dalam pembelajaran, dan yang terakhir sumber belajar.
berikut ini contoh posisi dan kedudukan komponen media pembelajaran dalam RPP tematik untuk SD atau MI. Yang pertama, metode pembelajaran dalam perincian dari kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua, media, alat, dan sumber pembelajaran. Ini ada 3. Yang pertama, media. Yang kedua, alat atau bahan. Yang ketiga, sumber belajarnya. Dan yang terakhir, langkah-langkah pembelajaran. Adapun contoh pengisian komponen media, alat, dan sumber pembelajaran sebagai berikut. Media, alat, dan sumber belajar ini ada 3. Yang pertama, media. Contohnya seperti tanaman, lagu ingat pohon, atau lembar gambar buah, kartu gambar, dan teks berita. Yang kedua, alat. Contohnya seperti kertas HVS, spidol, dan kertas karton, dan alat-alat yang lainnya. Yang terakhir, sumber belajar. Nah, sumber belajarnya di sini harus ditulis. Sumbernya itu terdapat dari mana? Nah, contohnya di sini contohnya misal dapat dari buku pendidikan dan kebudayaan. Contohnya penulisan di sini, tim penulis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tematik terpadu kurikulum 2013 untuk SDMI kelas 4. Peduli terhadap makhluk hidup. Dan yang menerbitkan buku ini dicantumkan juga di dalamnya. Contohnya itu Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013 halaman 40 sampai 46. Nah, itu contohnya. Nah, mungkin sekian, terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.